Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Air Pekan. Saya mau ke Pak Haria. Pak Haria, tadi Pak Danang sempat menyebutkan beberapa aspek yang menjadi pertimbangan terkait dengan wacana atau wacana yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk sepeda masuk tol. Nah, Anda melihatnya dari berbagai aspek tadi, yang mana yang harus jadi pertimbangan utama untuk nanti kebijakan ini jadi atau tidak diterapkan? Ya, jadi saya sepakat dengan Prof. Danang ya, bahwa memang keselamatan aspek tersebut yang paling tinggi, dan saya kira sebaik-baiknya keselamatan adalah menghindari mixed traffic. Karena ini bukan masalah speed saja, tapi juga apakah itu kendaraan ringan atau kendaraan berat, itu juga berpengaruh pada tingkat keparahan kecelakaan kalau terjadi ya. Jadi kalau antara kendaraan berat, kendaraan ringan, tentu saja keparahan kecelakaan akan lebih tinggi. Nah, ini di sini saya kira sebaik-baiknya keselamatan ya adalah ditutup sementara. Jadi semacam car free day pada ruas jalan tol tersebut, sehingga pertimbangan berikutnya adalah bagaimana dampak lalu lintas ketika penutupan ruas tersebut ya pada rentang waktu tersebut ya, usulannya hari Minggu jam 6 sampai jam 9. Ya. Nah, tapi saya juga sepakat dengan Bu Polana, apakah tidak ada alternatif lain? Saya kira itu dia. Pemprov DKI sebagai pengusul harusnya lebih strategis ya, dalam arti kata mengusulkan lebih dari satu alternatif. Jadi kesannya tidak men-set-akomplikan Menteri PUPR yang dalam ini diwakili oleh BP Jalan Tol. Ya, jadi kalau misalnya tidak ini, mungkin apa lagi? Jadi Anda melihat ini kan road bike. Kalau kita tahu motor balap tentu ada track khusus, mobil balap ada track khusus. Bagaimana Anda melihatnya jika memang sepeda road bike ini juga mungkin membutuhkan lintasan khusus juga, alih-alih menggunakan jalan tol, atau seperti apa, Pak Haria? Ya, kalau untuk atlet ya harusnya ada fasilitas olahraga. Ini kan kita lagi ngomongin transportasi ya, bukan pembinaan atlet. Tapi kalau misalnya ada resources-nya atau sumber dayanya untuk itu, kenapa tidak? Tapi gini, saya mungkin lebih baik kita bahas apa sih alternatif lainnya. Ya, kita memang butuh lebih banyak ruang publik. Itu faktanya. Kota ini butuh lebih banyak ruang publik ya. Kalau tidak bisa permanen ya sudah, yang sifatnya sementara. Bebas kendaraan bermotor, Car Free Day itu juga sebenarnya adalah solusi tersebut, dan solusi memperluas ruang publik secara sementara pada jangka waktu tertentu. Ya sudah, kenapa nggak itu diperluas? Misalnya hari Sabtu juga ada Car Free Day, atau hari Minggu Car Free Day-nya diperpanjang. Mungkinnya seperti itu. Bu Polana sendiri melihat jika ruas tol Kebonanas Tanjung Priok ini digunakan, jika nanti jadi digunakan untuk sepeda ini, seperti apa dampaknya untuk jalur-jalur yang terhubung dengan jalan tol, termasuk juga moda transportasi yang ada di sekitar situ? Ya, itulah yang sebenarnya ditunggu kajiannya oleh Pak Danang, timnya Pak Danang, karena bagaimanapun jalan itu tidak bisa dipotong ya, harus berkesinambungan gitu. Sehingga aspek pertama tentunya aspek utama adalah aspek keselamatan, keamanan, dan dampaknya terhadap lalu lintas secara keseluruhan. Karena apapun penutupan jalan pasti akan memberikan dampak. Jadi itulah yang barangkali yang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan yang saya setuju juga dengan Pak Danang, kalau mixed traffic itu sangat membahayakan, akan sangat berdampak terhadap keselamatan. Sedangkan kalau khusus ditutup untuk sepeda, yang perlu diperhatikan adalah dampak lalu lintasnya. Pak Danang, ini berarti kan nanti yang menjadi wacana adalah hanya jenis sepeda road bike gitu. Berarti sepeda balap saja kan yang nanti diizinkan begitu? Ya, itu kan permintaannya dari DKI. Jadi kalau pertimbangan pemilihan segmen, kemudian jenis kendaraan, itu kita sifatnya itu menunggu proposal, karena kalau dari sisi regulasi kan sebenarnya ruas jalan tol kan memang tidak diperuntukkan untuk sepeda. Jadi kan kita mengakomodasi aspirasi dari pemerintah Provinsi DKI, dan Pak Menteri sudah mengatakan tolong coba diases, dievaluasi, dibuat checklistnya, mana yang bisa, mana yang nggak bisa, apa dampaknya terhadap publik, apa dampaknya terhadap badan usaha jalan tol, bagaimana dampaknya terhadap angkutan barang, logistik, semua itu harus diperhatikan. Dan saya kira checklist inilah nanti akan kita serahkan ke DKI untuk dilengkapi. Yang juga cukup penting, saya juga nanti minta bantuan Bu Polana pasti, adalah mengenai pengaturan arus lalu lintas kendaraan barang.
Ini kan kalau kita lihat sekarang, kendaraan barang itu tidak boleh menggunakan jalan-jalan di wilayah DKI. Nah, apabila itu ditutup, kendaraan barang itu apakah diizinkan kemudian? Nah, kalau ini kan berarti ada perubahan sementara juga mengenai relaksasi peraturan mengenai arus angkutan barang. Jadi ada hal yang menurut saya sistemik, tidak hanya pada ruas tersebut, tapi juga pada ruas-ruas yang lain. Dan ini tidak bisa parsial dilihatnya. Saya kira kalau dari sisi kami demikian. Ya, jadi kalau dari hitung-hitungan Anda, ruas tol 10 sampai dengan 12 km ini yang jika benar nanti digunakan untuk sepeda, hitung-hitungannya berdampaknya sebesar apa untuk mobilitas warga dan aspek-aspek lainnya, Pak Danang, untuk kepentingan pegiat sepeda, bahkan khusus sepeda road bike saja? Ya, kita sebenarnya memberikan rekomendasi ya kepada pemerintah DKI. Pertama, saya kira kajiannya perlu dilengkapkan. Tujuan kita tuh mengevaluasi, tidak melakukan studinya sendiri ya. Karena kajian kan di kesiapan DKI, kita menyusun evaluasi terhadap kajian tersebut. Saya kira ini yang posisinya penting karena DKI lah yang akan memberikan data-data kepada kami. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai masalah dampak, ini kita akan lihat ya, terutama di dampak jalan tol bagi masyarakat, bagi pengguna jalannya sendiri yang ditutup, kemudian bagi sistem logistik yang ada. Ini yang akan menjadi fokus kami untuk mengevaluasi apakah usulan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak, atau sifatnya itu dilanjutkan tapi dengan beberapa catatan yang harus dilengkapkan. Salah satunya memang juga kita ingin memastikan jumlah petugas yang ada pada saat pengoperasian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memastikan juga soal time window. Kita tahu ya, jalur logistik itu punya time window sendiri. Mana waktu peak time, mana yang off peak time. Mana yang hari-hari yang penting, mana-mana hari-hari yang tidak banyak melakukan bongkar muat di pelabuhan. Kita sekarang misalnya sedang berpikir apakah tidak sebaiknya jam 5 hingga jam 8. Misalnya begitu. Jadi ini beberapa alternatif masih kita kaji. Harapan kami tidak terlalu lama, semakin cepat DKI memberikan data-data masukan tambahan ke kami, evaluasi ini bisa kita lakukan secepatnya. Nah, kalau data dari BPJT sendiri saat ini seberapa signifikan nanti bisa berdampak pada aspek pendapatan tadi yang disebutkan juga di hari Minggu, di akhir pekan, pukul 6 sampai dengan pukul 9 pagi, sekitar 3 jam ini? Ya, kita kan kalau seluruh Jabodetabek ya, seluruh Jabodetabek itu kan pendapatannya itu kan cukup banyak ya. Pendapatan Jabodetabek itu sekitar 30% dari pendapatan tol nasional. Dari angka yang sangat besar. Nah, oleh karena itulah maka kita ingin memastikan ya bahwa setiap ada gangguan dan kebijakan baru di bidang yang melakukan gangguan terhadap penurunan pendapatan itu harus kita bahas. Siapa yang akan menyerap kerugian tersebut? Kita masih belum tahu ya apakah kemudian dengan adanya penutupan ini ruas-ruas lain juga mengalami peningkatan traffic yang itu artinya meningkatkan pendapatan. Nah, ini semua harus kita telah baik di sisi publiknya, tadi kan kita bicara keselamatan kan di sisi publik ya, di sisi masyarakat. Nah, ini kita juga harus melihat sisi lain, yaitu sisi para investor, mitra-mitra kami juga. Bu Polona melihat seperti apa pertimbangan-pertimbangan ini? Terima kasih, Pak. Pertimbangannya memang sesuai dengan kaidah-kaidah jalan tol, dan paling penting adalah di transportasi, tadi keselamatan, kemudian dampaknya juga tidak bisa seruas itu saja yang dianalisis, tapi harus dikaitkan dengan rute atau jalur-jalur lain yang terutama karena di jalur itu adalah jalur angkutan barang ya, angkutan barang. Jadi dampak yang dikaji juga bukan hanya di ruas itu saja, juga harus dikaitkan dengan andal lalinya dan sebagainya. Jadi barangkali tadi yang meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Harya, bahwa alternatif lain apakah tidak ada alternatif lain, misalnya menetapkan kawasan khusus bersepeda di mana tentunya kita dicari ruas-ruas jalan yang tidak terlalu besar dampaknya barangkali itu, dan apalagi kalau ini road bike saya juga tidak tahu apakah road bike itu punya spesifikasi khusus, tapi yang jelas seharusnya barangkali bisa disampaikan alternatif lain yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan putusan. Oke, permintaan Gubernur DKI Jakarta tengah diajukan ke Menteri PUPR. Pak Harya, apa rekomendasi dari masyarakat transportasi Indonesia, bisa Anda tegaskan kembali? Ya, rekomendasi saya saat ini ya kita ikuti proses yang sedang berjalan. Karena prosesnya sangat baik, ya, di mana pihak pengusul
aspirasinya didengar, namun juga beban pembuktian ya atau burden of proof tetap juga harus dijalankan oleh Pemprov DKI. Dan dalam hal ini parameter-parameternya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Danang dan itu saya kira sudah sangat lengkap. Kedepannya sih saya harap memang ada alternatif lain ya, jadi supaya jangan kebutuhan untuk ruang jalan untuk sepeda ini hanya berhenti di sini saja. Kalaupun ini tidak berhasil, artinya saya mohon ada alternatif lain. Nah, mungkin satu catatan penting dari tadi kita bahas road bike, sepeda lain segala macam ya. Mungkin saya mau ingatkan bahwa norma perundangan kita tidak mendiskriminasi antara road bike dengan non road bike. Adanya itu kendaraan bermotor, tidak bermotor. Ya, jadi kalau misalnya kita hanya khusus untuk road bike, menurut saya dasar hukumnya ini belum ada ya untuk membedakan antara road bike dan tidak road bike gitu. Baik, terima kasih Pak Harya, Bu Polana dan Pak Danang atas waktu yang di Sapa Indonesia Airport. Kita tunggu bagaimana nanti ujung dari permintaan dari Gubernur DKI Jakarta ini. Terima kasih.